Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita akan masuk ke sedikit bahasan lanjutan dari apa yang kita bahas kemarin. Jadi kalau misalnya kita kemarin membahas terkait dengan estimasi gitu ya. Nah, proses estimasi ini kan kita melakukan penaksiran gitu ya, atau penaksiran suatu parameter dari populasi kita menggunakan penaksir gitu ya. Penaksir di sini tuh bisa jadi dalam bentuk statistik kan gitu. Atau karakteristik dari sampel. Nah, apabila sekarang kita memiliki misalnya suatu data gitu ya. Nah, kemudian data ini ternyata kalian atau kita semua melakukan proses penaksiran parameter mu, dan mu-nya atau rata-ratanya kita dapat di sini. Oke, pertanyaan saya yang pertama ke Ramadhani Nurfitri ada? Ada, Pak. Oke, Ramadhani, kalau misalnya kamu melakukan proses estimasi atau penaksir untuk mu itu apa biasanya? Statistik yang digunakan rata-rata atau apa? Min. X bar ya. Iya. Nah, sekarang X barnya ini dia akan ada tepat menaksir di mu nggak? Atau tempatnya dia akan tepat di titik mu nggak kira-kira? Enggak. Nggak. Nah, berarti kan kita akan memiliki suatu error kan ya di sini. Nah, error ini menunjukkan seberapa jauh X bar sama mu. Nah, yang kita pelajari kemarin, Ramadhani, bagaimana agar si X bar-nya ini dia menaksir atau mengestimasi, tapi memiliki tingkat kesalahan yang tidak sesalah estimasi titik. Jadi kamu estimasinya menggunakan estimasi apa? Interval, Pak. Oke. Nah, ciri estimasi interval kemarin dia punya apa? Punya jarak. Jarak atau batas atas, batas bawah ya? Iya. Nah, batas atas, batas bawahnya kalau misalnya ini populasinya normal, kemudian si sigmanya atau variansinya diketahui gitu ya. Nah, statistik yang digunakannya apa? Distribusinya apa? Distribusi si X bar-nya ini nih. Normal bukan, Pak? Normal. Statistiknya statistik apa? Z. Z, oke. Nah, sekarang Z-nya tuh ada yang batas atas, batas bawah ya. Katakanlah ini batas bawah, batas atas kan ya. Iya. Nah, untuk mendapatkan batas bawah, kemarin nilai Z-nya berapa? Alfa per 2 bukan, Pak? Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N lah ya. Nah, ini Ya. minus. Ini satu lagi plus ya. Oke, sekarang pertanyaan lanjutan saya untuk Ramadhani. Sorry, ini feedback-nya dari kamu ya? Kayaknya iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang si error X bar ini, dia mungkin di luar ini nggak? Di luar si batas atas, batas bawah nggak? Enggak, Pak. Enggak, berarti di sini kamu akan mencari error yang mana errornya itu pasti di dalam batas-batas ini kan, dan tidak mungkin ada di luar kan ya? Iya. Nah, berarti kan di sini kamu bisa memiliki suatu persamaan bahwa error sama dengan, ini kan Z alfa per 2 kan ya? Dikali dengan sigma per akar N. Oke. Nah, ini si error yang biasa atau kesalahan yang mungkin terjadi saat kalian melakukan proses penaksiran gitu. Jadi kesalahannya itu dalam bentuk error. Nah, error ini secara definisi apa ya? Tadi definisinya itu adalah seberapa jauh estimasi kalian dengan nilai mu atau nilai parameter yang sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Ramadhani. Nah, disinilah nilai error didapatkan. Jadi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, ini error untuk apa? Ya tadi untuk yang penaksiran populasi normal variansi diketahui. Nah, kemudian di sini
Nah, maka masuk ada teorema 1 tadi, jika X bar digunakan untuk mengestimasi mu, dan kita memiliki, keyakinan bahwa 1 min alpha% yakin bahwa error tidak terjadi akan melebihi si sigma ini. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya tuh gambar tadi gitu, bahwa ketika kita mengestimasi X bar dengan mu dan kita yakin bahwa atau misalnya level signifikansinya yang digunakan 1 dikurangi alfa, nah nilai tadi nih, error yang terjadi tidak akan melebihi Z alpha per 2. Nah, tidak akan melebihi ini. Jadi nilai si X bar dan mu-nya atau error-nya tuh pasti dia ada dalam rentang si rentang yang kalian sudah tentukan dengan satu tingkat signifikansi tertentu. Nah, sehingga tadi nilai error sama dengan kurang lebih ini. Nah, kemudian di sini kadang-kadang yang ingin kalian cari adalah bukan nilai error-nya, tapi nilai jumlah sampelnya. Jumlah sampel berapa yang kalian harus tetapkan untuk mendapatkan error, yang kalian kehendaki. Atau di sini, didapatkan teorema 2 bahwa jika X bar digunakan untuk mengestimasi mu, kita akan dapat 1 min alpha% yakin bahwa error yang terjadi tidak akan melebihi nilai E. Ya tadi yang kita sudah diskusikan. Nah, ditentukan ketika ukuran sampelnya adalah, jadi untuk mencari berapa ukuran sampel yang diperlukan agar nilai error-nya tidak, sudah kalian kehendaki atau nilai error-nya tidak melebihi suatu nilai tertentu, maka yang kalian cari adalah nilai N. Jadi di sini kalian ingin mencari ukuran sampel yang sesuai. Nah, kemudian di sini bagaimana nilai N ini didapatkan? Nah, tadi kan kita memiliki error E sama dengan kan Z alpha per 2 dikali sigma per, akar N. Nah, di sini karena kalian ingin mendapatkan N, ya berarti tinggal lakukan, manipulasi matematis. Ya, di sini kan N-nya tinggal pindah ruas, kemudian semuanya dikuadratkan, sehingga dapat untuk persamaan nilai N atau teorema 2 ini. Nah, ini untuk, mengestimasi atau ukuran sampel dalam penaksiran atau estimasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu bagaimana ketika kalian ingin menaksir atau mengestimasi proporsi. Jadi minggu lalu saya sering memberikan contoh untuk masalah quick count. Nah, quick count ini kan sebetulnya secara perhitungan atau misalnya untuk eh, pemilihan presiden, kepala daerah, dan lain sebagainya, itu kan kalian pasti akan melihat berapa orang memilih satu kubu dan, berapa orang memilih kubu lainnya, dan untuk masing-masing kan dibagi dengan total populasi. Kurang lebih kan seperti itu. Berarti ada kubu 1 misalkan dibagi dengan N, kemudian kalau misalnya kubu 2 berarti X2 dibagi dengan N juga kan untuk mencari atau untuk mendapatkan proporsi, pemilihnya seperti apa. Nah, penaksiran proporsi ini yang kemarin kita bahas atau, masalah quick count ini lebih tepatnya kita bahasnya di penaksiran proporsi. Jadi kemarin lebih ke contoh saja dan sekarang ini masalah di, contoh yang realnya seperti apa. Nah, di sini sebelum masuk ke penaksiran yang sifatnya atau estimasi yang sifatnya interval, nah di sini ada saya, review lagi untuk penaksiran yang sifatnya adalah penaksiran titik. Jadi, kalau misalnya kita berbicara masalah proporsi, nah proporsi itu ya kalian harus kembali mengingat, terkait dengan suatu percobaan binomial atau suatu, istilahnya tuh kejadian binomial, di mana nilai P atau nilai probability ini adalah jumlah sukses dalam N usaha kan gitu. Nah, di sini nilai P itu jangan lupa bahwa ini adalah nilai untuk parameter ya, atau nilai untuk populasi. Nah, nilai proporsi ini kalian estimasi atau kalian lakukan proses penaksiran. Nah, di sini proses penaksiran atau penaksirnya bisa dalam bentuk penaksir titik, yang mana statistik untuk nilai P ini adalah P besar. Oke, P besar di sini adalah nilai penaksir titik untuk proporsi percobaan binomial. Nah, di sini kita juga ketahui bahwa untuk nilai P hat, dia didapatkan dari jumlah sukses dalam N usaha dibagi jumlah usahanya berapa.
Berarti di sini kalian melakukan proses penyempelan, dari proses penyempelan itu kalian lihat dan kalian definisikan keberhasilannya itu apa, dibagi dengan total proses kejadian atau penyempelan yang kalian lakukan. Nah, kemudian di sini tadi ada penaksir, di sini taksiran. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya penaksir tuh ya istilahnya statistiknya gitu. Jadi ini statistiknya P, kalau taksiran itu nilainya gitu. Jadi nilainya berapa, proporsi sampelnya nilainya berapa gitu. Jadi kalau misalnya nanti terlihat di sini ada X kecil, di sini X besar, itu jangan bingung. Kalau X besar tuh ya di sini variabel randomnya atau si nilai variabel random. Kalau di sini udah si nilai dari angkanya berapa gitu. Jadi kalau yang X1 tuh berhasil atau tidak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, itu untuk taksiran titik. Kalau misalnya untuk interval seperti apa gitu. Nah, yang pertama untuk interval kita harus pastikan dulu bahwa beberapa asumsi dan beberapa sifat dari kejadian itu harus terpenuhi. Yang pertama, di sini kalian harus memastikan bahwa nilai P atau nilai probabilitasnya tuh tidak mendekati 0 atau 1. Jadi dia tidak di ekstrim istilahnya tuh kejadiannya selalu berhasil atau misalnya selalu tidak berhasil. Kemudian N-nya ini cukup besar. Nah, cukup besar itu seberapa? Nah, jangan lupa untuk kalian kembali merefer pada proses atau kejadian yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tepatnya, terkait dengan bagaimana sih central limit theorem ini gitu, bahwa di sini kalian memiliki suatu rule of thumb untuk jumlah atau berapa banyak nilai N yang diperlukan dalam proses pencarian data, dan nanti di sini juga akan diberikan rule of thumb-nya N-nya harus berapa. Oke. Nah, dengan satu sifat ini kita nanti akan mendapatkan nilai statistik p-hat atau suatu nilai yang mengestimasi atau jadi penaksir untuk nilai P di parameter populasi. Nah, statistik P ini dia akan berdistribusi mendekati normal. Nah, dengan rataan, di sini bisa kalian lihat mu p-hat atau misalnya ekspektasi rata-rata p-hat. Kita ketahui bahwa p-hat ini X dibagi dengan N, maka untuk nilai rata-ratanya, nah di sini karena N ini adalah kejadian berhasil, sesuai dengan ini kejadian berhasil, maka di sini untuk kejadian berhasil kita bisa dekati untuk nilai kejadian berhasil adalah nilai proses yang kalian lakukan atau percobaan yang kalian lakukan, nilai N, dikali dengan nilai probabilitas atau nilai kemungkinan terjadinya. Dan di sini nilai P ini jangan lupa ini masih nilai probabilitas untuk populasi. Oke. Sehingga di sini N dikali P dibagi N sama dengan P. Nah, ini untuk rata-rata dari si proporsi. Nah, kemudian variansinya seperti apa? Sama penjabarannya. Variansi di sini untuk nilai p-hat atau nilai penaksir atau nilai statistik p-hat. Nah, kemudian di sini kalian sama lakukan proses penjabaran matematisnya dari nilai p-hat ini, bahwa nilai p-hat merupakan X dibagi dengan N, dan kalian cari untuk masing-masing nilai si sigma X kuadratnya. Nah, ini kembali lagi untuk masalah binomial, jadi untuk masalah si X, si variansi untuk variabel random untuk si binomial ini adalah NP dikali dengan ini jumlah kejadian dikali kejadian berhasil, nah dikali dengan komplemennya, atau biasanya tuh di buku Walpole tuh disebutnya Q. Q ini adalah 1 min P gitu, atau komplement tadi kejadiannya dibagi dengan tadi ini ada N kuadrat, dilanjutkan sehingga di akhir untuk variansinya P dikali dengan 1 min P dibagi dengan N, atau P dikali Q dibagi dengan N. Nah, yang mana Q-nya ini adalah 1 min P. Sama saja. Nah, kemudian di sini tadi karena statistik P dia mendekati normal, nah sehingga di sini kita bisa mendekati bahwa untuk statistik P ini dia memiliki nilai statistik Z. Nah, dari mana statistik Z ini gitu? Yang pertama tadi si nilai P ini dia mendekati normal. Nah, untuk nilai-nilai yang mendekati normal, kalian bisa mendapatkan nilai si statistik Z.
Nah, sebetulnya statistik Z kan kemarin pada 2 minggu yang lalu kita memiliki suatu cara untuk mengkonversi rata-rata menjadi X bar menjadi Z untuk mendapatkan, untuk mendapatkan si nilai, probabilitas dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya gitu ya, dari si, grafik ini, dia kan dapatnya dari X bar dikurangi mu dibagi dengan nilai standar deviasi gitu ya. Sorry, nilai, variansinya, yaitu sigma dibagi dengan akar betul standar deviasi ya, ini standar deviasi. Nah, sigma dibagi dengan akar N kan ya. Nah, ini kita memiliki dua term ini. Nah, dua term ini sebetulnya kita melakukan prosesnya itu kurang lebih sama untuk mendapatkan p hat, yaitu nilai statistiknya sama dengan X bar-nya di sini, nilai P itu sama dengan nilai mu-nya gitu, nilai parameter dari populasinya, dibagi dengan nilai standar deviasi, STDF-nya. Nah, standar deviasinya dari mana? Tadi kita memiliki variansi, nilai si sigma kuadrat p hat ini adalah P dikali dengan 1 min P dibagi N. Nah, maka di sini kita akarkan. Nah, dapatlah nilai akarnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kita mendapatkan nilai Z untuk nanti digunakan penaksiran dalam interval proporsi. Nah, sama ketika nanti kalian mendapatkan atau kalian ingin mencari nilai statistik p hat di sini, tentunya untuk statistik yang digunakan untuk penaksiran interval, dia memiliki batas atas dan batas bawah, dan batas atas batas bawahnya tersebut nanti kita akan dapatkan dari nilai Z alfa per 2 ini, tergantung nilai si signifikansi yang kalian tetapkan. Nah, sama untuk penurunannya, jadi berarti di sini kalian ingin mencari probabilitas dari suatu nilai Z yang dia akan memiliki probabilitas confidence intervalnya adalah sebesar 1 min alfa, dengan batas bawah min Z alfa per 2 dan batas atas Z alfa per 2. Nah, di sini si Z-nya kalian lakukan proses penjabarannya. Nah, tadi Z didapatkan untuk proporsi adalah P hat dikurangi P dibagi dengan akar P dikali 1 min P dibagi N, atau dari standar deviasinya. Nah, kemudian di sini kalian melakukan proses manipulasi matematis dengan cara ya kalian tinggal mengkalikan untuk masing-masing nilainya ke dua ruasnya. Jadi nilai si sigmanya, si standar deviasinya kalian kalikan untuk masing-masing ruas kiri untuk batas bawah dan batas atasnya, sehingga menjadi masing-masing term yang ini. Dan terakhir untuk nilai p hat-nya kalian juga sama lakukan operasi matematis untuk dua batas atas dan batas bawah. Sehingga di akhir kalian mendapatkan probabilitas untuk mencari nilai si parameter ini, si P-nya itu ada di rentang mana. Nah, dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa. Nah, sekarang masalahnya adalah, nah, di sini kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, lihat bahwa si nilai P ini, nilai P kecil ini kan merupakan nilai parameter atau nilai yang harus diketahui dari populasi. Nah, tentunya ketika awal kalian melihat atau kalian melakukan proses penyempelan, kadang-kadang nilai dari populasinya ini kan tidak diketahui gitu. Nah, sehingga untuk di sini, untuk nilai P ini tentunya kalian belum mengetahui nilainya karena ini datangnya dari populasi. Sehingga, nah di sini ada syarat yang tadi gitu, mengapa nilai N-nya itu harus cukup besar gitu, agar kita bisa mendekati nilai probabilitas populasinya tuh dengan nilai p hat kecil ini gitu. Nah, p hat kecil itu apa ya? Ini nilai penaksiran untuk probabilitas yang kita dapatkan dari sampel. Kurang lebih seperti itu, yang mana nilainya itu adalah X dibagi dengan N. Nah, maka di sini nilai P atau nilai probabilitas untuk populasi kita dekati dengan nilai probabilitas kemungkinan kejadian pada sampel. Jadi nilai p hat kecil ini. Nah, sehingga di akhir kita bisa mendapatkan bahwa selang kepercayaan untuk proporsi satu populasi adalah ya plus minus Z alfa per 2 dikali dengan nilai si standar deviasinya. Nah, tadi sekali lagi ini syarat-syarat yang penting. Nah, tadi yang lebih baik itu nilai N-nya berapa, ya yang mana nilai N-nya itu 30 dikali p hat-nya itu harus lebih dari sama dengan 5. Berarti kalau misalnya kita memiliki nilai N-nya 30, kemungkinan terjadi benarnya itu misalnya 0,6,
ya berarti ini udah oke gitu. Kenapa? Karena ya tinggal hasil perkaliannya kan kita dapat 18. Yang penting lebih dari 5. Nah, ini juga nanti akan berhubungan dengan ya kenapa kalian bisa menggunakan si distribusi binomial ini sesuai dengan apa yang sudah dipelajari mungkin di teori probabilitas di akhir-akhir, bahwa binomial bisa didekati dengan distribusi normal kan gitu. Nah, di sini juga binomial juga bisa digunakan sebagai pendekatan hipergeometrik. Nah, asal tadi dengan memiliki syarat si n relatif lebih kecil dengan si nilai batch-nya gitu. Jadi kalau kalian melakukan proses hipergeometrik, si nilai nilai si sampelnya itu lebih kecil dibandingkan si nilai batch-nya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, setelah ini silakan coba kalian kerjakan dulu. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan contoh soal ini. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.